Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lel Akbar dari kelas 03 Teknik Elektronik 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas pendidikan kewarganegaraan. Pada materi pertama, saya akan membahas bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang mendapat sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa sosiologi PKN. Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika, perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Pada materi kedua, yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jati diri atau kepribadian, identitas, dan keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Sumber historis, sosiologis, politis identitas nasional terbagi menjadi 3, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. 4 identitas nasional pertama, yaitu yang pertama 1. Bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, yang keempat lagu kebangsaan. Bendera. Ketentuan mengenai bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 4 sampai Pasal 24. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari
rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1920. Lambang negara Garuda Pancasila. 1. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila 17 sayap, 8 ekor, 19 pangkal ekor, dan 45 leher. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan lagu Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 58 hingga 64, dinyanyikan pertama kali pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Pada materi ketiga, saya akan membahas unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur dinamika adalah perubahan masyarakat adalah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan. Pengertian dari dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Yang kedua, tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Yang ketiga, warisan jenius yang tidak ternilai harganya daripada the founding father adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa orang lain. Pada materi keempat, saya akan membahas konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional itu terbagi menjadi 3, yaitu integrasi atau kesempurnaan, yang kedua nasional, yang ketiga bangsa sebagai bentuk persekutuan. Adapun integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Integrasi ekonomi terbagi jadi 2, saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang kedua, penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Pada integrasi sosial budaya mempunyai 2 proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang kedua, kesediaan bersatu kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Adapun jenis integrasi nasional, yaitu yang pertama integrasi politik dan dimensi horizontal. Pada materi kelima, saya akan membahas dinamika dan tentang integrasi nasional. Yang pertama, historis, yang kedua, sosiologis, yang ketiga, politik. Historis, 3 integrasi dalam sejarah. 1 model integrasi, 2 model integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Politik, faktor penentu integrasi negara. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Adapun proklamasi sebagai proses integrasi bangsa. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Integrasi wilayah, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi nilai, kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit massa, pendekatan pemimpin ke rakyatnya melalui kegiatan interaksi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Pada materi ke-6, saya akan membahas Konstitusi Negara Indonesia. Konsep dan urgensi Konstitusi Negara Indonesia memiliki 2 arti, yaitu arti sempit dan arti luas.
Fungsi konstitusi mempunyai 3, yaitu landasan penyelenggaraan negara, yang kedua membatasi kekuasaan pemerintah, yang ketiga menjamin hak asasi warga negara. Adapun perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Setiap negara memiliki konstitusi. Ya, karena tanpa konstitusi yang jelas, negara tersebut pasti tidak ada keadilan, tertib, hukum, dan kedaulatan yang jelas. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi. Yang pertama itu historis, perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara. Politik, undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Adapun hal yang dimuat dalam konstitusi. Yang pertama, organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan ideologi negara. Yang terakhir, larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Pada materi ketujuh atau materi yang terakhir, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia terbagi menjadi 9. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Konstitusi RI 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1950. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai 1965. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Baru, 1966 sampai 1998. Itulah dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. Adapun tuntutan reformasi. 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin Dewi Fungsi ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang enam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi 3. 1. Sebelum perubahan. Kedua, pembukaan. Yang ketiga, batang atau tubuh. 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal, aturan peralihan, 2 ayat, aturan tambahan. Dan terakhir, penjelasan. Latar belakang perubahan. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal multitafsir, kewenangan Presiden dalam mengatur hal penting dalam undang-undang, semangat penyelenggaraan dengan negara belum didukung oleh ketentuan konstitusi, hasil perubahan, pembukaan, pasal-pasal, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal, aturan peralihan, 2 pasal, aturan tambahan. Itulah tadi presentasi dari saya pada tugas pendidikan kewarganegaraan. Jika ada kesalahan kata, itu datanya dari saya. Jika ada kebenaran, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.